Assalamualaikum Bu Habijah. Waalaikumsalam Bapak Farid. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya, Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. baik Pak. Adapun tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan agar lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya, baik Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Nah, berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran desain busana di kelas 11 Tata Busana SMK Negeri Babirik. Di sini ada tujuannya Pak. Yang pertama menganalisis proporsi pria sesuai dengan desain, dan yang kedua mengamati proporsi pria sesuai dengan desain juga, dan yang ketiga menerapkan dan membuat proporsi pria sesuai dengan desainnya. Iya, baik. Jadi ada rancangan pelaksanaan pembelajaran desain busana yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik Pak, untuk area pengembangan saya akan menggunakan dua penilaian, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan, siswa menerapkan proporsi pria sesuai dengan desain, dan yang kedua di area keterampilan membuat proporsi pria sesuai dengan desainnya. Iya, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Ya, baik Pak. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan itu dalam kelas, mungkin dari strateginya pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun menggunakan metode pembelajaran lainnya. Ya, baik Pak. Di sini untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosio-emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok keterampilan dan keaktivitasan siswa. Untuk model yang saya gunakan model problem based learning. Untuk metode yang saya gunakan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Iya, baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional, menggunakan model pembelajaran program based learning atau biasa disebut dengan PBL ya Bu. Iya. Dan juga menggunakan diskusi kelompok nantinya. Nah, kemudian untuk penugasan dan tanya jawab ya Bu. Ini Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran saya menggunakan media praktik langsung, yaitu menggunakan penggaris, Iya. meteran atau alat ukur, dan spedol. Iya, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam berapa? Nah, kira-kira saya akan melaksanakan di hari Senin jam 2 di kelas 11 Tata Busana. Iya, baik Ibu, nanti jadi pelaksanaannya di hari Senin, kemudian di jam 2 dan di kelas 11 Tata Busana. Saya akan datang ke kelas ya Bu. Iya Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Pak. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu. Baik Pak. Percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek ya Bu. Baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti itu setelah
yang harus disiapkan ketika diobservasi. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia dengan saya dia melakukan percakapan praobservasi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi hari Senin ya Bu. Baik Pak. Demikian percakapan kita pada hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan di akhir nanti pasca observasi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang proporsi tubuh wanita menurut ukuran desain, anatomi, dan ilustrasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proporsi tubuh laki-laki. Bagaimana sih cara membuat proporsi tubuh laki-laki? Sebelumnya Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih perbedaan antara proporsi tubuh wanita dengan proporsi tubuh laki-laki? Ada yang bisa menjawab? Baik, silahkan. Perbedaannya adalah tinggi kepala. Wanita tingginya 3 cm, sedangkan pria 3,5. Iya, ada lagi? Menurut kalian ada lagi perbedaan antara proporsi tubuh wanita dan laki-laki? Nah, silahkan dilihat dari gambar. Di sana ada tubuh proporsi laki-laki. Bahu dan perbedaan antara proporsi wanita dan laki-laki. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah proporsi wanita. Ini laki-laki dan ini perempuan. Apa sih perbedaan proporsi tubuhnya? Selain terletak di bagian tinggi kepala, sedang laki-laki 3,5, sedangkan perempuan, nah, selain diletaknya di tinggi kepala, ada lagi perbedaannya. Tingginya. Kalau laki-laki berapa? 8,5. Kalau perempuan? Ada yang 7,5, ada yang 9,5. Terus di mana lagi perbedaan antara laki-laki sama perempuan? Terletak di bagian pinggang. Kalaunya laki-laki mempunyai pinggang yang besar, sedangkan perempuan lebih kecil atau bisa disebut dengan idealnya lebih langsing. Nah, kalau sudah tahu perbedaannya, di sini Ibu ingin membagikan kertas yang mana nanti kita akan membuat bagaimana cara pembuatan proporsi tubuh laki-laki. Di sini Ibu bagikan dulu untuk kertasnya.
Sudah siap? Jadi sebelum membuat proporsi tubuh laki-laki, alat yang disiapkan yang pertama apa saja? Pensil, penggaris, penghapus. Apa lagi? Pensil warna. Nah, kita mulai dari pengukuran. Buatlah ukuran tegak lurus dari atas ke bawah. Sudah? Selanjutnya kalian ukur dari titik tengah, ambil jarak 1,1 cm. Sudah? Selanjutnya kalian ukur dari titik 0 ke bawah 3 berapa? 3,5. Buatlah titik di sini. Jangan lupa dikasih angka mulai dari 0, 1, 2 sampai 8,5. Lalu kalian ambil garis tegak lurus antara kiri dan kanan. Buatlah kotak seperti ini untuk membentuk kepala. Selanjutnya kita ambil jarak dari titik 1 turun ke bawah setengah dari titik 1 ke 2. Setengahnya jadi berapa? 1,75. Lalu ambil tarik garis lurus. Selanjutnya untuk membuat apa ini? Leher. Diperlukan ukuran 0,6. Ambil lagi garis tegak lurus. Untuk membuat selanjutnya untuk membuat bahu. Bahu 2,2 untuk jarak dari titik tengah ke samping kanan 2,2 dan jarak
antara tengah ke samping kiri 2,2. Ambillah titik 3. Yang mana titik 3 ini biasa disebut dengan pinggang. Sedangkan pinggang di proporsi laki-laki 1,6, sedangkan perempuan berapa? 1,5. Selanjutnya, setelah membuat pinggang, kita akan membuat panggul. Yang mana panggul berada di titik 4 atau 5? Panggul 4, ya. Titik panggul sama dengan bahu. Berapa? 2,2. Selanjutnya kita ambil ke titik lutut. Nah, kalau lutut dari titik 6 naik 1 cm ke atas. Lalu titik lutut diberi jarak 0,5. Untuk mengetahui jarak dari 0,5 bagian lutut ke samping kanan yaitu 1,1. Sedangkan perbedaannya di wanita adalah cuma 1 cm saja. Jadi jaraknya kalau laki-laki 1,1 dan di tengah diberi jarak 0,5, sedangkan wanita cuma 1 cm. Selanjutnya kita ambil di bagian kaki. Yang mana kaki berada di titik, ya, kaki berada di titik 8. Lalu dari titik lutut tadi kita tarik garis lurus ke titik 8 dengan ukuran di tengah-tengah kita ambil ukuran 0,5, beri jarak dan ambil lagi ukuran dari 0,5 itu 1 cm atau 1,1 cm. Nah, bagian terakhir apa? Kaki. Yang terakhir bagian kaki yaitu berada di titik 8,5. Jadi inilah proporsi tubuh laki-laki, yang mana titik 0 berada di atas, ke titik 1 namanya kepala. Sedangkan dari titik 1
turun 1 cm yang dinamakan leher. Titik 3 dinamakan sedangkan titik 4 dinamakan. Selanjutnya titik 6 naik 1 cm dinamakan. Berikutnya lagi titik 8 dinamakan apa? Kaki. Dan titik terakhir dinamakan ujung kaki. Dari segi di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai proporsi tubuh pria. Nah, untuk bagian lengan kita ukur sampai titik panggul. Nah, biasanya lengan berada di titik panggul paling tinggi. Itu batasan panjang lengannya. Nah, di sini sudah Ibu beri bentuk kotak atau dasar dari pembuatan proporsi pria. Selanjutnya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu meminta kalian perwakilan 1 orang untuk maju ke depan membuat proporsi tubuh pria yang seutuhnya. Siapa yang ingin maju? Nah, silakan. Bebas. Sini ya.
Baik, kita berikan aplaus ke teman kita. Nah, jadi kalau kita ingin membuat proporsi yang seutuh yang sebenarnya, jangan lupa di bagian sudut ini kita beri garis yang melengkung supaya tidak terlihat kaku atau patah. Sama hanya kiri dan kanannya. Selanjutnya di bagian kaki jangan lupa bedakan antara tumit apa namanya ini? Lutut. Di bagian lutut diberi kerutan. Dia menandakan bahwa ini adalah lutut. Nah, dari semua yang telah kita bahas, ada yang ingin ditanyakan mengenai proporsi tubuh pria? Jadi kalau tidak ada, kita simpulkan untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini, Ibu mintakan ke Rini Rita untuk menyimpulkan apa saja perbedaan antara proporsi tubuh wanita dan proporsi tubuh pria. Silahkan Rini, maju. Silahkan. Jadi perbedaan itu ukuran tinggi kepala wanita 3,5, kalau wanita 3 cm, kalau pria 3,5. Dan ukuran panjangnya kalau wanita 7,5, kalau laki-laki 8,5. Ya, silahkan duduk kembali. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Silahkan maju. Boleh. Ada lagi? Imut, boleh simpulkan? Kesimpulan yang lain adalah terdapat pada pinggang wanita nomor 1,5, sedangkan pinggang pria 1,6. Bahu wanita nomor 2 cm, sedangkan bahu pria 2,2. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdallah. Terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Muharid, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Habijah sebagai guru yang telah diobservasi di kelas, kemudian pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Lilik Sri Wahyuni sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Assalamualaikum Bu Lilik dan Ibu Habijah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu,
Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Habibie terlebih dahulu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Ya Pak, karena belum terbiasa, awalnya saya merasa tegang, tapi lama-kelamaan alhamdulillah mulai membaik. Oh begitu ya, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Kemudian untuk area pengembangan saya akan menggunakan 2 penilaian, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama di pengetahuan yaitu siswa menerapkan proporsi pria sesuai dengan desain, dan yang kedua di area keterampilan siswa membuat proporsi pria sesuai dengan desainnya. Begitu Pak. Iya baik. Jadi area pengembangan itu berfokus pada pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau tidak di dalam kelas? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang dilakukan saat pembelajaran tersebut. Iya baik Ibu, sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kurangnya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Nah, untuk kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi tentunya bisa dialami oleh semua guru lainnya juga, dan ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat di dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa belum aktif atau kurang aktif. Iya baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dan mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Mengapa mereka tidak aktif dan tidak ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok nanti harus sesuai dengan gaya belajar siswa, ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga siswa akan merasa lebih cocok dan nyaman, dan mungkin bertanya pada siswa kegiatan apa yang diinginkan oleh mereka. Oh baik, seperti itu ya Bu. Jadi itulah rencana ke depan Ibu ya, pada saat proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, misalkan seperti visual, auditori, kinestetik, seperti itu ya Bu. Iya Pak. Iya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ya Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa terrealisasi atau tidak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya laksanakan secepatnya. Nah, baik. Akan dilakukan secepatnya ya Bu. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa direalisasikan atau diimplementasikan. Iya, betul. Ya Pak. Baik, selanjutnya saya juga memberikan kesempatan kepada pengajar praktek saya, Ibu Lili Sri Wahyuni, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan. Terima kasih Pak Fadil telah share ya dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi ya. Pak Fadil sudah menggali informasi, kemudian sudah ibaratnya bagaimana sih pembelajaran berlangsung, bagaimana kekurangan dari sudah refleksinya dari dua meja sendiri kan sudah ada. Nah, sudah sesuai dengan alur kita nih. Jadi dalam pelaksanaannya ini supervisi akademik pembelajaran ini sudah tepat. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Diaplikasikan di sekolah ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya banyak CDP yang lain di sekolah ini. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak atas waktunya dan umpan baliknya.
selanjutnya dan tanggapan-tanggapan beserta kegiatan coaching pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar praktek saya, dan Ibu Habijah selaku guru mata pelajaran guru tata busana di SMK Negeri Babirik. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.